Oke, sekarang kita masuk nih ke agenda yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pematerian dari pembicara utama kita. Tapi seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Oke, beliau adalah Bapak Muhammad Armin Syifaas Sutarjo, SSM Ikom CPS. Beliau lahir di Bandung 29 Agustus 1991. Beliau merupakan alumni di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris yang masuk pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014 di bulan April. Lalu beliau melanjutkan S2-nya di Ilmu Komunikasi 4. Nah, beberapa riwayat pekerjaan beliau yaitu pada tahun 2018 hingga 2020 beliau menjadi dosen Ilmu Komunikasi di Unpad. Lalu pada tahun 2020 hingga saat ini menjadi dosen Digital Public Relations Telkom University. Nah, pada kesempatan kali ini, beliau pun akan membawakan materi tentang public speaking dengan judul Be an Authentic Public Speaker. Nah, untuk teman-teman semuanya, boleh dari sekarang mempersiapkan notes atau buku ya untuk menulis materi yang akan diberikan oleh beliau. Langsung saja kita sambut Bapak Armin. Halo Pak Armin, apakah Bapak sudah ada di room? Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar jelas, Pak. Oke. Bapak pengen nanya dulu nih, Bapak apa kabarnya Pak hari ini? Apakah sehat? Apakah siap untuk memberikan materi? Alhamdulillah baik. Nervous juga. Wah, kenapa bisa nervous nih? Padahal Bapak kayaknya udah expert di bidang public speaking ya. Karena ini pertama kali saya berbicara di Almater gitu loh. Ini it's like a dream comes true banget gitu loh. Pengen banget gitu. Alhamdulillah Pak Rizky kemarin nawarin, nggak pikir panjang. Walaupun ntar gimana ya, tapi yain aja dulu deh gitu. Oke, yang penting mah gas dulu ya Pak. Iya, gas aja dulu. Oke, siap. Nah, karena ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih Pak dengerin pematerian dari Bapak. Kita langsung saja persilakan Pak Armin untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, walafiat gitu ya. Ini weekend, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ada banyak sekali yang menyempatkan untuk hadir, berdiskusi begitu dengan sedikit pengalaman yang saya punya gitu ya di bidang public speaking gitu khususnya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit begitu tentang latar belakang saya. Saya juga alumni sastra Inggris UPI angkatan 2009. 2009 lulus 2014. Kemudian ini kalau seperti tadi saya bilang ya, kalau saya ngomongin UPI itu nostalgic banget gitu, apalagi kalau udah ke FEBS belakang gitu. FEBS belakang itu mungkin bagi teman-teman yang sempat mengalami offline gitu ya, pasti suka tuh di bangku-bangku belakang, di FEBS belakang gitu ya, banyak yang nongkrong-nongkrong. Itu aku dulu kayak begitu gitu loh. Kayak begitu, terus anak-anak sastra gitu ya, karena waktu itu juga saya ikutan ILF juga, English Literature Forum. Ya, kita senangnya habis kuliah tuh nongkrong situ sambil liatin orang-orang, tetangga ya kan. Kok beda banget ya kita sama tetangga yang depan ya. Kan pada pakai seragam tuh kan. Kita anak sastra ya begitu adanya gitu kan. Nah, waktu itu saya sempat mikir juga ya. Ini saya kuliah kayak begini. Terus di kelas to be honest juga saya masih ingat sekali di kelas Pak Rizky statistika saya dapat tuh waktu itu di kelas Pak Rizky, kemudian juga di kelas Prof. Amin, saya tuh termasuk penghuni bangku paling belakang gitu ya. Saya suka mikir, ini para dosen ini luar biasa ya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti saya dan teman-teman saya gitu ya, yang kadang-kadang juga cengengesan, selengean gitu. Saya mikir, aduh saya kayaknya nggak mau deh jadi dosen, takut ketemu mahasiswa-mahasiswa ya kayak saya. Alhamdulillah saya jadi dosen. Ya, jadi saya mengalami sendiri begitu. Nah itu sedikit cerita ya, sedikit cerita. Mungkin saya boleh sambil share ya. Oke, kita ngomongin public speaking nih hari ini. Gitu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau mungkin pernah nonton YouTube-nya Panji ya, Panji Pragiwaksono. Dia bilang public speaking itu nggak cuma ngomong gitu loh.
nggak cuman somehow setelah saya pikirkan betul-betul dan saya alami dengan pengalaman saya, bener loh, public speaking atau ngomong aja tuh nggak cuman gitu loh. Seperti kalau Austin bilang itu kan di bukunya itu How to Do Things with Words, ternyata words itu bisa sebegitu powerful. Dan seperti yang diulas di bukunya public speaking yang itu Pak Rizky ya, Speak to Captivate, itu saya mengalami sendiri gitu loh. Dan itu saya alami ketika saya bimbingan skripsi 2014 kurang lebih dengan Prof. Amin waktu itu. Agak deg-degan ya, karena pembimbingannya sama profesor, kemudian harus ke ruang rektorat gitu. Ketika masuk aja tuh udah auranya, oke. So, I felt so small at that time, sangat kecil gitu ya. Kemudian bimbingan dengan profesor, waktu itu saya tentang pragmatics, dan kebetulan Prof. Amin tuh expertnya di bidang itu. Wah, datang dengan draft berwarna hitam, dikembalikan dengan sudah berwarna merah gitu kan. Itu pengalaman yang luar biasa. Satu hal yang mau saya sampaikan adalah it's not easy ya untuk mengerjakan itu saat itu. Dan saya merasa saya tuh bagian dari mahasiswa yang suka duduk di belakang gitu kan, yang mungkin tidak terlalu banyak mendengarkan. I just felt like how my future will be gitu loh. Tapi kemudian satu waktu Prof. Amin tuh bilang sama saya itu suka kurang lebih begini, saya suka memberikan challenge kepada anak-anak gitu. Ketika anak itu bisa menjalankan challenge yang pertama, maka saya akan berikan challenge level berikutnya. Tapi kalau anak itu stuck di level 2, maka saya tidak akan memaksakan. Dan Armin, you are one of the students that can pass so many levels that I gave. Wow, happy kan? Dipuji profesor saat itu. It's just words. But for me, it's not only words gitu. Itu yang mengubah pandangan saya sejak itu bahwa saya bisa loh. Bahkan saya bisa lanjut S2 dan saya bisa jadi dosen seperti sekarang. It's the power of words yang diberikan oleh Prof. Amin saat itu. Ya, cerita lagi ya. Maaf ya saya banyak cerita. Kalau di kelas juga begitu. Oke, hari ini kita mau bahas, nggak bahas ya, maaf. Mau diskusi. Kita mau diskusi tentang gimana sih caranya jadi public speaker yang otentik gitu ya. Walaupun disclaimer ya, walaupun menurut saya pribadi, nothing in the world is 100% original, tuh nggak ada. Di dunia ini tuh nggak ada yang 100% original. Yang ada tuh adaptasi, kemudian kita improvisasi itu ada. Ya, kita berikan sentuhan kita itu ada. Cuman 100% original enggak ya. Menurut saya dalam research pun begitu. Kita perlu citasi sana sini untuk membuat karya kita menjadi lebih lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai dengan ini. Ya, kalau di dalam ilmu komunikasi itu kita ada yang disebut prinsipalnya ya, sesuatu yang mendasar itu adalah we cannot not communicate. Kita nggak bisa nggak berkomunikasi gitu. Nggak bisa sama sekali. Misalkan Mbak Fatia ya, ini materi, saya lihat tadi ada beberapa mahasiswa saya yang dari TELU, nggak apa-apa ya, ini saya sampaikan kembali, teman-teman mungkin sebagian sudah mendapatkan materi ini, tapi tenang, nanti ada modifikasinya di akhir. Kita tuh nggak bisa ini ya, we cannot not communicate, kita tidak bisa tidak berkomunikasi gitu. Even ketika misalkan Mbak Fatia di satu ruangan dengan teman gitu ya, cuman berdua, saling diem-dieman, nggak ngomong, even a single word, nggak ngomong gitu ya, itu tuh komunikasi gitu loh. Karena ada ini, komunikasi itu nggak cuma verbal, tapi ada juga non-verbal. Kemarin kan gestur non-verbal sudah dijelaskan oleh Pak Rizky ya di episode sebelumnya. Karena kita tuh bertransaksi signal gitu. Kita sign transactional itu terjadi di situ. Misal, ini signal-signal yang sering saya tangkap di kelas gitu ya. Kalau misalkan perkuliahan udah lewat sejam, mahasiswa itu selalu mengirimkan sinyal kepada saya yang saya tangkap. Yang pertama biasanya pulpen jatuh. Oke. Atau yang kedua buku jatuh. Yang ketiga lihat jam. 5 menit sekali lihat jam. Yang terakhir ini atau enggak handphone jatuh. Yang terakhir orangnya jatuh gitu kan karena ngantuk.
it's a communication. Itu komunikasi meskipun tidak tidak mengucapkan satu patah kata pun gitu ya. It's still communication ya, and it is very important. Nah, untuk kita yang memang diberi karunia oleh Tuhan itu kemampuan dan kelengkapan organ fisik yang kita bisa berbicara secara lancar seperti sekarang ini, I think it's a gift. Lagi-lagi ini saya kutip dari bukunya Pak Rizky ya, yang sangat luar biasa, simple and easy to read. Speaking itu is a gift gitu. Cuman kadang-kadang kita lupa lupa atau mungkin nggak atau mungkin memang perlu diingatkan bahwa kadang-kadang kita nggak bisa jaga mulut kita gitu, nggak bisa jaga bicara kita. Suka jeplak-jeplak gitu kan. Kita nggak mikir, is it hurt? Or does it hurt others? Gitu kan. Kadang-kadang kita nggak peduli. Nah, waktu saya baca buku Pak Rizky itu ketika saya ingat film ini, Thousand Words gitu kan. Ketika Eddie Murphy di situ, kalau tidak salah ya, itu film yang udah cukup lama. Dia tuh sukanya ngomong sampah gitu kan, sumpah serapah, bohong sama orang. Ternyata dia dikutuk sama Tuhan, kemudian ditumbuhkanlah sebuah pohon di belakang rumahnya dengan daun-daun yang rimbun, di mana nantinya setiap kata sampah, setiap kata bohong yang dia ucapkan itu akan menggugurkan satu daun yang sampai akhirnya itu daunnya habis karena dia ngomongnya begitu terus gitu. Kadang saya mikir sih, itu kalau terjadi sama saya gimana ya? Berapa ya sisa daun yang tersisa sekarang gitu loh. Somehow it makes me think, kayaknya perlu ditata kembali apa yang saya katakan, baik itu di forum, baik itu secara antar personal gitu ya. So we have to be thankful and grateful karena kita diberikan kemampuan untuk berbicara. Begitu. Ini tadi saya sudah sampaikannya karena speaking is not only speaking. Ngomong tuh nggak cuman ngomong itu bisa menggerakkan orang. Ngomong itu bahkan bisa mengubah hari seseorang, dan lebih jauh ngomong itu, kata-kata yang kita ucapkan itu bisa mengubah nasib seseorang. Seperti yang Prof. Amin katakan kepada saya, it really totally changed me gitu loh dalam berpikir. Sampai saya semangat mau S2, dulu nggak kepikiran mau S2. Ya kan sastra Inggris UPI itu waktu itu agak sulit lulus ya. Punten Pak Rizky. Skripsinya susah waktu itu karena kan harus 100% bahasa Inggris. Jadi sebelum ke konten juga grammarnya harus benar dan lain-lain gitu. Walaupun saya akui in the end produk yang dihasilkan itu sangat qualified gitu ya. Nah, satu hal lagi ya, kenapa kalau kita berkomunikasi atau kita berbicara itu harus berhati-hati gitu loh. Karena ini prinsip lagi-lagi prinsip dasar komunikasi ya yang saya ambil dari bukunya Profesor Dedi Mulyana, 10 prinsip dasar komunikasi, yang disebutkan itu communication is irreversible. Kalau kita ngomong sesuatu, itu kita nggak bisa tarik lagi, teman-teman. Mau gimana pun, when we said something, when we said a word, dan bahkan misalkan kalau kata-kata itu menyinggung orang, menyakiti orang, kita nggak bisa tarik itu. Pas ngomong sesuatu, kita nggak bisa, we cannot take it, it will be forever. Akan selalu diingat, gitu loh. Walaupun misalkan lagi banyak ya sekarang ya, lagi ngetren tuh bikin sesuatu, bikin konten, kemudian untuk audiens, terus dia salah ngomong misalkan, terus viral, dibully netizen, terus akhirnya berakhir di mana? Berakhirnya di 1, 2, 3, 4, 5, close the door. Biasanya di podcast-nya Deddy Corbuzier gitu kan. Tapi apa yang sudah dia katakan, apalagi ada jejak digitalnya, itu akan tidak bisa ditarik kembali. So we have to be really careful with the things that we say gitu, terutama public speaking. Seharusnya sih kalau public speaking kan it's a well prepared message delivery gitu ya. Seharusnya hal tersebut bisa bisa diantisipasi. Nah, ini juga ya saya kutip lagi nih dari bukunya Pak Rizky nih kalau nggak salah ya.
kita mungkin nggak sadar ya berapa juta kata yang udah kita ucapkan nih sehari-hari dari kita mulai bisa ngomong sampai sekarang gitu ya. Udah berapa juta nih? Kalau dihitung mungkin udah jutaan gitu ya. Nah, hitung lagi tuh. Berapa dari yang kita omongin itu bikin orang happy? Atau enggak bikin mamamu happy lah gitu. Ada nggak? Berapa tuh? Lebih banyak bikin happy-nya atau lebih banyak bikin jengkelnya? Atau mungkin lebih banyak bohongnya gitu. Mama, mau ini dong ada beli buku gitu kan. Bukunya 500.000 gitu, mintanya 7,5 pajak. Itu pengalaman, itu masa-masa kelam dahulu ya, begitu. So, berapa banyak tuh yang bikin orang happy sama bikin orang nggak happy? Oke. Dan ini masuk ke public speaking. Kalau misalkan konteksnya dibawa ke public speaking, berbicara di depan publik, selain kita berbicara sesuatu message yang memang sudah well prepared, it has to be clear, ya harus jelas, dan juga ingat pengalaman saya ya, public speaking itu ternyata bukan the show of intelligence. Bukan the show of intelligence. Ketika kita tampil ke depan umum gitu ya, ke depan umum terus kita kita mengira bahwa kita adalah bintangnya. Ternyata tidak, teman-teman. Yang menjadi bintangnya, yang menjadi tujuan utama dari sebuah public speaking itu adalah audiens yang datang. Ketika sudah selesai, saya biasanya menanyakan kepada orang yang meminta saya untuk berbicara, saya menanyakan untuk memvalidasi. Gimana? Oke nggak tadi? Oke nggak tadi? Lo dapet apa? Gitu. Lo ngerti nggak yang tadi gue ceritain? Gitu. Bukan tentang saya, bukan saya nanyain apa tuh namanya, penampilan saya tadi gimana, enggak. Tapi saya menanyakan pesan yang kamu tangkap apa. Because I have to make sure ketika orang-orang itu keluar dari ruangan setelah saya berbicara, mereka nggak bengong, nggak bingung gitu apa yang dibicarakan. Oke? Jadi jangan terjebak ketika kita berbicara di depan panggung atau di atas panggung itu adalah show kita. Enggak. Kalau public speaking itu we have to make sure people going home with something inside their mind, kalau meskipun sedikit begitu. Kan kadang-kadang kita suka pengen show off ya, pas kita ngomong, apalagi kita pintar bahasa Inggris gitu ya. Tapi kita harus lihat audiensnya. Apakah audiensnya memang memahami itu atau tidak? Kalau tidak ya jangan begitu. Karena salah satu kunci dari public speaking ataupun presentasi gitu ya, atau berbicara di depan umum gitu, we have to really understand and we have to know who our audiences are gitu. Kalau saya ngomong sama kalian enak, nyambung, kita umur nggak terlalu jauh dong, ya kan. Update terkini saya masih ikut gitu loh. Makanya kalau misalkan saya ngejokes, ngasih apa itu namanya, ngasih updatean dari TikTok, itu kalian masih relate gitu loh. Dan hal tersebut itu tidak mungkin saya sampaikan ketika misalkan saya berbicara untuk pengabdian masyarakat di sebuah desa yang apa itu namanya, yang pesertanya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang usianya udah 50 ke atas, kemudian saya bilang, "Bapak tahu nggak yang di TikTok kemarin?" Nah, on TikTok deh gitu kan. Saya ngasih contoh juga nggak bisa ngasih TikTok gitu loh. Nggak bisa, misalkan gini juga, Pak tahu nggak Pak, Burger King tuh ngeluarin produk baru Pak. Nah Bapak tuh promosinya harus kayak Burger King. Naon Burger King teh kan? We have to understand our audience. Gitu ya. Jadi bukan penampilan kita yang menjadi bintang, itu bukan kitanya gitu loh. Si bapaknya pulang-pulang bingung nyari-nyari Burger King naon gitu ya, Burger King itu apa. Okay. Public speaking itu bukan tentang aku, itu tentang kamu gitu. Ya, ala bahasa anak-anak sekarang, saya juga masih anak sekarang. Itu tuh bukan tentang aku, tapi itu tentang kamu gitu loh. Kamu ngerti nggak? Bukan tentang aku. Kamu pulang, kamu paham, itu goalku itu gitu. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini tadi udah disampaikan ya. The best speech is the one that affects and changes destiny. Yang merubah nasib orang gitu loh. Kan hal simple aja, misalkan, karena yang di galeri saya paling atas Fatia ya. Fatia, hal simple aja, misalkan kamu nih lagi
lagi bad mood lah pagi-pagi gitu ya ke kampus, terus jadwal jam 7 gitu ya, terus jadwalnya Pak Iwa misalkan, waduh itu memorable banget tuh, jadwal jam 7 ketemu Pak Iwa gitu kan, lagi bad mood banget, terus karena terlambat juga, tapi kamu ketemu orang, terus orang itu senyum dan nyapa kamu, "Hai Fatia, gimana kabarnya hari ini? Semangat ya," gitu kan. Itu tuh bisa merubah seharian gitu, ya kan. Kalau kamu nggak punya teman, kalau teman-teman nggak punya teman yang seperti itu, yang suka nyapa pagi-pagi gitu, sempatkanlah pagi-pagi itu ke Indomaret atau ke Alfa. Seenggaknya itu disapa tuh sama kasirnya, ya kan. "Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak," gitu kan. Itu lumayan tuh, ya. Oke, kemudian kalau udah naik panggung nih, kalau public speaking nih, kalau naik panggung, itu tuh secara teorinya katanya ya, ini saya dapat dari kemarin sertifikasi, si Lloyd itu dia bilang, kalau kamu naik panggung, kamu tuh sebetulnya cuma punya 3 menit di awal tuh untuk memastikan arah pembicaraan atau panggungmu akan seperti apa gitu. Setelah 3 menit itu kamu bisa mendapatkan atensi audiens atau tidak. Kalau bisa, it will be fine until the end. Tapi kalau enggak, itu bisa jadi neraka buatmu. It's going to be hell for you for the rest of the time. Gitu loh. Jadi dalam 3 menit. Caranya gimana? Caranya bercerita, teman-teman. Ya, caranya bercerita. Di awal tuh awali dengan cerita, atau mungkin seperti tadi Pak Rizky membuka dengan sebuah quote gitu. Ya, kalau versi saya sih saya bercerita. Karena orang rata-rata senang cerita. Suka mendengarkan cerita, apalagi ceritanya yang menyentuh emotional gitu kan. Misalnya gini, saya mau cerita lagi nih. Tahu nggak, beberapa hari yang lalu, ketika saya perjalanan ke kampus, there's a really sesuatu hal yang menurut saya sangat sangat menyentuh gitu. Nungguin ya. That's the power of story. Orang bakal nunggu. Wah, apa tuh yang menyedihkan? Apa tuh yang menyentuh hati gitu loh. Saya kasih pause sedikit. Okay, you're waiting. So far it works on me. Maybe you can try. Okay? Tapi mungkin berceritanya harus sesuatu yang memang original dan memang teman-teman rasakan sendiri ya. Jangan mengada-ngada. Kalau mengada-ngada nanti ceritanya makin panjang nggak jelas arahnya kemana. Oke? Dan hati-hati ketika menyampaikan atau misalkan diminta untuk memberikan sebuah materi pada public speaking, kalau bisa itu materinya yang disampaikan tidak usah banyak-banyak. Tidak usah menampilkan juga banyak hal di dalam slide ya, terutama yang sifatnya seperti ini online atau yang membutuhkan PowerPoint gitu ya. Coba saya tanya deh di grup di chat ya, mungkin teman-teman saya tanya, menurut teman-teman PowerPoint yang terbaik itu yang seperti apa sih? The best PowerPoint atau the best slides atau salin dia yang terbaik itu apa coba? Boleh di chat yang menurut teman-teman aja kayak gimana? Silakan. Ada nggak sebelum saya jawab? Oke, udah ada jawaban nih. Oke, nggak banyak tulisan, yang simple tapi estetik. Oh, ini anak senja nih, estetik ya. Ini kalau bahasanya estetik itu ini yang feed Instagramnya itu sekali post harus 3 tuh berjejer. Ya, tone-nya harus sama tuh. Oke, poin yang tepat dan jelas. Oke, on point, singkat, padat, jelas. Yang eye catching, yang mencolok mata gitu ya. Oke, yang hanya berisi poin-poin utama, mempunyai visualisasi yang bagus. Great. Oke, PPT terbaik menurut saya yang to the point, mudah dipahami, relatable. Oke. Good. Thank you. Mungkin teman-teman akan terkejut dengan jawaban saya, karena sesungguhnya PowerPoint yang terbaik adalah PowerPoint yang tidak dipahami oleh audiens. Nah, apa coba? Kenapa? Gini, apa sih maksudnya PowerPoint yang terbaik itu PowerPoint yang tidak dipahami oleh audiens? Untuk yes, Nanda. Saya nggak tahu nih, Mas atau Bapak. Yes,
Francisca. Betul. Ketika di dalam slide itu hanya ada satu item, misalkan jebret, saya kasih gambar satu aja. Saya belum ngomong. Bingung nggak tuh? Bingung nggak lihat slide-nya? Bingung kan? Apaan sih nih? The next thing that you are going to do is balik ke speaker. Nunggu-nunggu penjelasannya kayak gimana. Kalau di slide-nya udah banyak penjelasan, tahu dong apa yang akan terjadi. Orang-orang akan mulai mengeluarkan handphone, membuka kamera, cekrek foto. Tarah baca di rumah. Dia bakal lanjut ngedengerin nggak? Enggak. Slide-nya juga belum tentu dibaca di rumah. Ya kan? Begitu. Jadi, tampilkanlah, ada mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya, kalau memang ada kesempatan lagi ya, itu tuh ada the power of single word, the power of single sentence, the power of single image. Jadi di dalam slide itu nggak perlu banyak-banyak. Cuman konsekuensinya adalah semuanya harus ada di kita. Kita memahami nggak? Bisa nggak membuat satu gambar itu menjadi sebuah penjelasan yang komprehensif? Gitu. Okay? When we are speaking, ketika kita berbicara, apalagi di depan umum ya, konteksnya public speaking, kita harus bisa membuild connection dengan audiens. Gimana caranya? Salah satunya tadi dengan bercerita, melibatkan audiens, tanya jawab, tanya hari ini gimana kabarnya, tadi sarapan apa, teman-teman semangat ya hari ini, gitu. Apa itu namanya? Ya melibatkan orang-orang yang ada di depan kita gitu loh. Sehingga ini tuh public speaking is not a one way communication, bukan satu arah, bukan ceramah gitu ya. Tapi kita ngobrol. Menurut saya, public speaking yang baik itu adalah memindahkan obrolan seperti saya misalkan lagi ngobrol sama Fatia di sebuah coffee shop sama teman-teman yang lain, tapi saya pindahkan tuh ke panggung. Gitu. Jadi koneksinya akan terbangun karena seperti tidak ada barrier di situ. Makanya kalau saya public speaking, misalkan kalau dikasih pilihan mau pakai mimbar atau enggak, saya pilih enggak. Karena saya nggak lagi khutbah, jadi nggak usah pakai mimbar. Ya saya lebih senang keliling aja ngobrol. Gimana cara membangun apa itu namanya connection yang autentik sama audiens? Ya kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Mulai dengan diri kitanya. Speakernya autentik atau enggak? Caranya gimana? Cari tahu. Gimana cara cari tahunya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, tentu yang pertama yang paling tahu tentang diri sendiri ya kalian. Gitu ya. Tapi bisa juga dibantu. Nanti kita ada quiz, bukan quiz sih. Nah ini ya hal-hal yang perlu dilakukan ya sebelum ada quiz nanti. Uncover your drives and fears, discover your brand strategy. Yang harus teman-teman lakukan adalah menemukan brand archetype. Teman-teman itu adalah tipe pembicara yang seperti apa sih? Gitu loh. Pembicara beda-beda kan? Teman-teman tahu dong motivator-motivator yang suka ada di TV. Beda-beda kan? Sahabatku yang super. Itu udah kagak ada lagi tuh di TV. Itu kan biasanya itu yang paling ramai itu kemarin kan. Itu beda dengan pembicara-pembicara yang lain. Itu punya ini sendiri gitu loh. Nah, teman-teman berusahalah untuk menemukan yang namanya brand archetypes gitu loh. Teman-teman itu apa sih brand archetypes-nya? Ya kan? Cara Obama ngomong beda sama Jim Carrey ngomong. Ya kan Jim Carrey kalau ngomong waktu di apa itu namanya Grammy, bukan Grammy, Oscar itulah ya dia kan berkelakar, berkomedi, berbeda dengan Obama, beda dengan Oprah Winfrey. Itu mereka memiliki brand archetype yang berbeda-beda. Nah, teman-teman apa brand archetype-nya? Kita cari tahu. Nah, ini saya kasih gambaran dulu ya. Brand archetypes itu ada 12. Ini hubungannya sama psikologi sih sebetulnya ya. Ada sage, ada 4 sih sebetulnya. Pembagian secara garis besar itu ada 4. Ada based on spiritual journey, leave a mark, connect to others, provide structure. Kalau saya setelah dites, kemudian setelah saya memahami dan mendalami, saya termasuk ke dalam everyman dan jester. Tidak mungkin 100% everyman, tidak mungkin 100% jester. Karena ini ya kita manusia ya, sangat kualitatif gitu. Kalau menurut saya manusia itu dinamis gitu loh. Jadi nggak mungkin 100% salah satunya.
Kalau saya everyman dan jester. Apa tuh everyman? Apa tuh jester? Nanti kita cari tahu. Teman-teman nih, boleh nggak luangkan waktunya kita cari tahu teman-teman itu gambaran archetype-nya tuh seperti apa sih? Ya, boleh akses ini, akses link ini, ya, jackcunningham.com. Nah, bisa nggak langsung ke ini? Bisa nggak? Bisa diketik manual nggak atau perlu saya share link? Coba saya. Ini nggak lama kok. You just do it fast, just do it quick. Mungkin sekitar ya 3 menit juga selesai. Boleh silakan ya. Saya untuk diisi. Mungkin saya set time-nya 3 menit cukup kali ya. Silakan. 3 menit. Bapak ingin mengingatkan juga ya, waktu kematian Boleh. tersisa 3 menit juga. Oh, pas dong ya. Iya. Waduh, itu materinya masih banyak sih, nggak apa-apa lah. Coba di ini. Mungkin nanti boleh minta sedikit 2 menit lah ya untuk bahas sedikit. Boleh, Pak. Boleh. Ya, silakan teman-teman. Ada? Saya sambil jalan, sambil bahas ya, teman-teman. Mungkin bisa sambil didengarkan. Jadi brand archetypes itu ada 12. Saya nanti kalau ini slide-nya boleh saya share ya teman-teman jika membutuhkan. Yang pertama itu adalah innocent. Ya, pesan utama yang disampaikannya adalah life is simple. Tipe pembicara yang innocent, apa adanya. Ya, lucu. Ya, kayak kalau misalkan kayak siapa ya? Kayak J.K. Rowling kalau ngomong itu kan lucu, honest, ya, humble gitu ya. Itu innocent. Kemudian ada sage. Kalau sage itu cenderung ke tipe pembicara yang mengajarkan gitu loh. Bukan menggurui dalam konotasi negatif juga sih. Ya lebih ke mengajarkan, showing something gitu kan. Itu adalah sage. Kalau explorer, tipenya tipe seperti Elon Musk. Dia itu menjelajah, ya, tidak terbatas oleh apa itu namanya, imajinasinya itu tidak terbatas. Oke, kemudian outlaw itu dia agak rebel, ya, agak rebel. Kalau misalkan berbicara itu berapi-api, gitu ya. Makanya si pesan utamanya yang disampaikan adalah rules are made to be broken. Kita kenal tipe pembicara seperti ini tuh seperti aduh lupa. PR nanti saya cari tahu ya. Pokoknya yang tipe pembicara yang revolutionary gitu ya, yang meneriakan perubahan. Itu outlaw. Kemudian magician itu adalah tipe yang seperti Oprah Winfrey gitu. Ketika dia berbicara, semua orang terkesima dan semua orang terbawa kepada mimpi yang dia bangun gitu kan, yang dia tawarkan bahwa everybody can dream gitu loh. It can happen. Hero itu yang pesan utamanya adalah there is a will, there is a way. Ini tipenya tipe leader, tipe rescuer, tipe ya saver gitu ya. Mempunyai apa itu namanya argumen yang kuat gitu ya. Ini tipe pemimpin. Lover, I have my eyes on you. Ini tipenya yang romantic, a bit sensual gitu ya. Dia attract, dia bisa gitu ya dengan cara dia berbicara, cara dia menyampaikan pesan. It's a type of lover. Kemudian jester ini tipe clown, badut gitu ya, comedian. Kalau ngomong itu pasti banyak bercandanya, banyak dia senang ketika orang-orang itu mentertawakan dirinya, mentertawakan materinya, gitu. Laughing together. Makanya pesannya itu laughter is the best medicine. Everyman itu seperti Mr. Barack Obama, berkarisma gitu ya, suka dengan quote, dia menyampaikan quote, kata-kata mutiara, isinya itu pasti seputar value, pesan-pesannya itu berisikan value yang sangat penting. Itu everyman. Kemudian ada caregiver itu penyayang, lembut seperti Mother Teresa gitu ya. Apa itu namanya, spiritnya itu spirit of serving, memberikan yang terbaik dan ikhlas gitu tuh caregiver tuh.
atau ruler. Ruler itu lebih ke otoriter, menunjukkan power. Katanya tidak ada hal yang lebih penting daripada power, gitu. Ruling itu contoh mungkin yang contoh yang agak ekstrim itu Hitler tuh begitu, ruler. Creator ini tipe inovator ya, ini tuh Steve Jobs contohnya. Steve Jobs, it can be imagined, it can be created. Coba tonton apa video-videonya Steve Jobs tuh. It's like apa ya? Yang dia sampaikan, yang dia buat itu like, oh, mungkin ya bisa bikin yang seperti itu gitu. Everything looks easy. Gitu. Ini tadi saya sudah sampaikan, sempat saya singgung ya, ketika kita berbicara di depan umum itu tidak ada bedanya sebetulnya untuk saya ya, seperti berbicara dengan pada umumnya teman-teman di coffee shop gitu, tapi saya bawa itu ke panggung, sehingga saya senang mengajak bicara audiens, teman-teman saya atau partisipan di ruangan, begitu. Maka akan lebih cair, akan terbangun koneksinya, begitu. Oke. Terima kasih. Ini sedikit narsis ya. Mungkin teman-teman kalau mau ada sesuatu yang mau didiskusikan, boleh via WhatsApp. This is my professional account, social media account. Ya, ada LinkedIn, kemudian ada Instagram. Silakan feel free saja jika ada yang mau didiskusikan lebih lanjut setelah ini. Itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf waktunya overtime ya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Fathia, silakan. Oke, terima kasih Pak Armin atas pematerian yang luar biasa. Sayang sekali ya teman-teman tadi nggak bisa nyobain langsung kuisnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cobain sendiri di rumah ya. Terus mungkin pengen konsul nih ke Pak Armin juga tentang hasilnya juga boleh ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke agenda yang paling ditunggu-tunggu karena kelihatan banget teman-teman pengen nanya, udah banyak pertanyaan banget di otaknya kayaknya. Oke, sekarang saya ingin memberikan kesempatan buat teman-teman nih yang ingin bertanya. Jadi nanti sistemnya teman-teman boleh mengaktifkan fitur raise hand, lalu nanti mengaktifkan mikrofonnya bila saya sudah mempersilakan. Atau bagi teman-teman yang nggak bisa open mikrofon, teman-teman bisa nulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, boleh ditulis ya teman-teman. Kayaknya sambil menunggu teman-teman nanya nih ya, sambil nulis, nanya, mungkin saya pengen bertanya nih Pak, boleh nggak Pak? Boleh ya? Oke, pertanyaan saya, karena tadi kan belum ini ya Pak, belum mencoba si kuisnya, berarti hasil dari si kuis itu bisa terdiri dari 3 atau lebih ya? Saya ini tadi Teh Fianti udah menuliskan di kolom chat. Jadi bisa gabungan dari beberapa tipe berarti Pak? Iya, untuk satu orang. Betul. Bisa 2 atau 3 gitu. Tidak dominan, tidak absolut satu gitu. Jadi ya contoh seperti saya itu waktu itu hasilnya adalah jester dan everyman gitu. Jester, everyman sama caregiver sedikit. Yang dominannya itu adalah everyman. Saat itu saya belum menyadari bahwa kalau saya ngomong tuh ya begitu gitu loh. Cuman ketika saya cross check kembali ke belakang kalau saya ngasih kuliah dan lain-lain. Iya ya, saya senang kasih itu ya, senang kasih a little bit motivational words, senang kasih quotes gitu kan, walaupun saya nyomot-nyomot dari Google gitu kan. Cuman kalau itu relate sama perkuliahan itu saya suka begitu. Kemudian gesture, oh iya ya, saya senang bercanda gitu, senang ngebecandain orang-orang gitu, senang ketawa-ketawa. So, oh iya, kayaknya emang iya begitu gitu loh. It helps me a lot sehingga sebuah konsistensi itu kan sesuatu yang penting sehingga kedepannya itu saya selalu ada di situ gitu loh, berusaha untuk terus konsisten di situ gitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, boleh silakan. Raise hand ya, jangan malu-malu nih. Kita sharing semua di sini. Betul, silakan saja. Nah, Oke, udah ada nih Pak. Saya bacakan ya. Pak Armin dan tim mau bertanya, disadari atau tidak, sepertinya generation gap itu selalu ada meskipun millennials dan Gen Z sama-sama terpapar exposure perkembangan digital. Adakah trik untuk membangun empathy ketika sebagai speaker kita terkendala generation gap tersebut, Pak? Boleh langsung jawab, Pak Armin? Ini teman saya
Ini anak sastra Inggris juga. Terima kasih sekali Mas Nanda. Oke. Langsung jawab ya? Oke. Boleh, Pak. Generation gap itu betul. Selalu ada ya, meskipun kita generasi milenial itu tidak terpaut, mungkin tidak terlalu jauh ya terpautnya dengan generasi Z gitu loh. Dan sama-sama terpapar media, sama-sama kita digital native lah ya istilahnya, digital native gitu. Hal yang selalu saya lakukan adalah sebagai generasi millennials begitu, dan ini ada apa itu namanya, sesuatu yang saya syukuri karena profesi saya sebagai dosen, maka saya mau tidak mau setiap tahun itu atau setiap semester harus bertemu dengan rekan-rekan teman-teman yang lebih muda secara usia gitu ya. Nah, itu dalam satu sisi saya terpapar juga tuh sama mereka, ya kan. Apalagi kalau begini, kalau udah saya kasih tugas, kemudian mereka studi kasusnya Korea, K-pop. Kan saya tuh jadi mau tidak mau tahu yang namanya NCT Dreams tuh siapa, ya kan. Saya tahu si Jungkook itu siapa, gitu kan. Kemudian saya memahami bahwa untuk filling the gap ini ada kan, kalau gap tuh kan begini ya kurang lebih ya kalau saya gambarkan. Ini misalnya saya di sini nih, rekan-rekan atau enggak kebalik, mungkin rekan-rekan di sini nih pengetahuan tentang dunianya tuh sekarang. Saya di sini misalkan. Ini berarti mau nggak mau saya harus elevate, harus ke atas gitu loh. Caranya gimana? Saya up to date. Saya harus up to date. Saya TikTok punya, saya Instagram punya, baca berita setiap hari. Line Today selalu saya klik berita apa hari ini gitu ya. Itu untuk mengisi gap dengan teman-teman yang mungkin rentang usianya di bawah saya gitu, sehingga saya tidak ketinggalan. Karena menurut saya itu penting untuk membangun koneksi yang tadi gitu loh, untuk membangun koneksi, sehingga saya nggak mungkin dong kasih contoh misalkan teman-teman di kelas angkatan 2021 misalkan, teman-teman masih ini tahu dong ya sejarah tentang reformasi 1998. Wah, di Baledogan atau saya kan itu mah udah lama gitu kan. Jadi seperti itu sih. Itu bisa saya yang naik gitu kan, atau misalkan saya bisa ngasih trigger ke anak-anak juga untuk catch up yang lebih ke arah serius, misalkan untuk baca jurnal dong teman-teman. Itu bisa teman-teman yang ikut naik. Cuman dalam hal ini untuk gap generation yang terjadi pada umumnya itu biasanya saya yang lebih banyak menyesuaikan. Saya harus tahu ketika anak-anak ngomong ini, saya tahu ketika anak-anak kasih contoh ini, saya tahu kayak gitu. Jadi memang harus banyak tahu sih, harus menyesuaikan, betul-betul menyesuaikan dengan mahasiswa, sehingga kita tidak apa itu namanya, tidak terkesan ketinggalan zaman. Contohnya itu lagi, begitu. Mungkin Mas Nanda mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Hamdan atas jawabannya. Teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Yes. Ini ada yang pengen bertanya nih dari Kak Maulia Duan, D. dan Nendra. Boleh Kak langsung? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Danindra dari Pasca Sarjana, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Ya, mohon izin bertanya Pak, apa yang harus dilakukan pada saat kita kehabisan kata-kata? Ini sebetulnya kendala saya ketika presentasi atau ketika interaksi juga. Biasanya saya kalau udah kehabisan kata, bingung, aduh, ini habis ini harus ngomong apa ya? Biasanya saya selalu gagap biasanya, gagap dan keringat dingin itu kendala saya. Itu mohon solusinya Pak, bagaimana sekiranya? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertama untuk public speaking-nya sendiri ya, berbicara di depan umum itu based on survey, saya lupa itu survei tahun berapa, itu sempat menduduki peringkat pertama ketakutan manusia, bahkan mengalahkan takut mati itu public speaking itu, bahkan mengalahkan klaustrofobia, mengalahkan takut ruangan sempit dan lain-lain gitu. Nah, sangat wajar ketika keringat dingin atau nggak ngeblank gitu kan, apalagi misalkan kalau kita udah presentasi kita melihat audiensnya itu tidak respon gitu kan, tidak respon begitu. The things that we have to do, satu hal yang mungkin bisa membantu ketika kita sudah kehabisan kata-kata, entah itu karena blank
atau misalkan kita tidak tahu lagi apa yang kita coba sampaikan, kalau timingnya pas, kita bisa lempar ke audiens gitu. Kalau misalkan begini, apa itu namanya? Kalau saya lagi jelasin misalkan, terus saya lupa contohnya. Tadi kan sempat tuh saya juga lupa contoh. Itu biasanya saya lempar ke audiens gitu. Atau enggak paling enggak ke moderator yang paling dekat. Itu lempar tanggung jawab sebetulnya. Biar saya punya waktu beberapa detik untuk berpikir, detik untuk berpikir, untuk menyiapkan kata-kata apa sih ini yang perlu saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, practice makes perfect itu betul. Saya juga dulu begitu. Saya itu mohon maaf bukan berusaha membandingkan begitu ya. Cuma saya juga sama begitu. Ketika berbicara di depan kelas waktu S1, bahasa Inggris saya terbatas dengan aksen bahasa Sunda yang lekat gitu ya. Ketika waktu itu mata kuliahnya phonetic and phonology itu, pronunciation. Waduh, itu sama Pak Budi itu saya sering banget. Stop dulu, salah gitu. Wah, itu keringet dingin, oke. Tapi lama-lama ketika saya dikasih kesempatan, yang pasti sih jangan kapok ya Mas. Jangan kapok untuk ketika berbicara sekali, kemudian mendapatkan hambatan, itu jangan kapok. Itu artinya harus mencoba lagi gitu loh. Itu dua hal itu sih menurut saya, kita bisa lemparkan ke audiens, kita bisa lemparkan ke moderator, atau juga kita harus memang terus berlatih sih, Mas, gitu. Begitu mungkin mudah-mudahan menjawab. Ya, siap. Terima kasih, Pak Nurwan. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih Kang Danendra. Oke, selanjutnya akan ada pertanyaan dari Teh Salwa ya. Morning, Sir. Saya Salwa, izin bertanya, ketika sedang public speaking, penggunaan ice breaking apakah tepat untuk selalu diterapkan dalam setiap public speaking? Terima kasih, Pak. Boleh langsung dijawab. Ini apakah mahasiswa saya juga nih? Oke, ice breaking kan itu ya, breaking the ice ketika situasi di awal. Ice breaking itu bisa dua ya efeknya itu, ya bisa mencairkan suasana audiens. Tapi yang menurut saya sih yang sering terjadi pada saya, ice breaking itu untuk mencairkan es yang ada di dalam diri sendiri gitu. Dan ice breaking itu macam-macam, sifat bentuknya, metodenya. Kalau yang dulu banget tuh, yang jadul-jadul, kalau seminar-seminar itu kan, ya berdiri, terus saling memijat pundaknya, tangannya ke atas, ke bawah. Itu kayaknya kalau sekarang sih udah nggak begitu ya, udah nggak begitu. Kalau pertanyaannya apakah masih relevan atau tepat untuk digunakan, menurut saya iya. Kenapa? Karena kita perlu membangun jembatan. We need to build a bridge, mencari celah gitu loh. Audiens itu kan banyak nih, misalkan dalam satu ruangan itu 100 orang gitu. Itu tuh seperti pintu yang terkunci gitu. Itu gimana sih cara bukanya? Kita mesti masuknya lewat celah yang mana gitu loh. Itu bisa dibuka salah satunya lewat ice breaking. Gitu. Ice breaking macam-macam. Bisa tadi seperti bercerita gitu kan. Bisa yang tiba-tiba datang, kemudian berdiri di tengah-tengah, tatap dulu nih semuanya, nggak usah ngomong dulu, sepersekian detik aja, biar orang-orang bingung, kenapa udah naik panggung kok diem, seenggaknya mereka udah perhatian sama kita, ya kan, baru deh tanya, Ibu, Bapak sehat, atau Mbak, Akang, Teteh sehat, jadi kita gaining attention itu bisa dalam sepersekian detik gitu, dengan hanya naik ke panggung, pegang mic, diem, 3 atau 5 detik aja, maka orang-orang tuh bakal bingung, ngapain, mau ngomong apa enggak gitu. Begitu, Salwa, mudah-mudahan menjawab juga ya. Oke, semoga terjawab ya, Teh Salwa. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktunya kebetulan sudah selesai, Bapak, kita tutup saja sesi Q&A pada hari ini ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tapi tidak bisa terjawab, mungkin bisa terjawab di lain kesempatan atau bisa kontak langsung Pak Armin ya. Mungkin nanti PPT-nya akan dibagikan ke teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita